Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, syarat utama untuk mendapatkan pengampunan adalah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Pengakuan itu dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan hati, bukan sekedar formalitas sebagai suatu kebiasaan atau hanya sekedar lip service. Dalam nas hari ini, bagian dari kisah seorang Nabi Daniel yang berdoa syafaat untuk bangsanya yang terbuang ke Babel. Dikatakan bahwa Daniel mengarahkan mukanya kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon. Ia menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat bangsa Israel kepada Allah. Itu sebabnya ia berpuasa dengan mengenakan kain ungu dan mengaku dosanya. Selain itu, Daniel juga menjadi wakil atas bangsanya untuk meminta pengampunan daripada Allah. Ia percaya bahwa Allah yang maha besar dan maha benar adalah Allah yang memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintahnya. Dalam doa pengakuan dosa ini, Daniel menggunakan kata kami. Kata kami menandakan bahwa ia tidak hanya berdoa bagi dirinya, tetapi juga bagi bangsanya. Ia merasa turut dalam keberdosaan. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu adalah mengabaikan perkataan para nabi yang telah memberikan nasihat atas nama Tuhan. Mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Itu sebabnya Daniel merasa prihatin atas kebebalan bangsa Israel, sehingga ia berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh agar kiranya penghukuman dari Tuhan tidak terlaksana atas bangsanya. Saudara yang dikasihi, mengaku dosa merupakan sikap yang benar di mata Allah. Bila kita memohon pengampunan dari Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan pengampunan. Maka anugerahnya akan membebaskan kita dari hukuman dan maut. Saudara yang dikasihi, bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, kita perlu belajar dari doa Daniel. Bukan kata-katanya yang harus kita tiru, tetapi esensi doa tersebut, yaitu meminta kasih dan pengampunan Tuhan, serta meminta Tuhan untuk memulihkan kita. Ketika doa kita
permintaan dan permohonan kita didasarkan di dalam iman dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mengampuni kita, maka kita akan menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan. Saudara, apapun dosa yang telah kita perbuat, segeralah datang kepada Tuhan. Janganlah pasrah dan pasif, tetapi tetaplah tekun berdoa kepada Tuhan agar Ia memulihkan kita. Akuilah dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia akan memulihkan. Semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Benar, Pencipta dan Pemelihara hidup kami. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, mensyukuri hari yang telah Engkau berikan kembali kepada kami. Kami memohon, kuatkanlah kami untuk menjalani hari-hari ini. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar menguatkan iman kami untuk selalu datang kepadamu setiap kami melakukan dosa. Berikan kami iman yang teguh bahwa Tuhan akan mengampuni kami. Berikan kami Roh Kudus agar kami dikuatkan untuk tidak melakukan kesalahan. Berikan kami kesadaran agar kami senantiasa berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami membawa hidup kami seluruhnya padamu. Ampunilah dosa kami, pelanggaran kami. Berkati juga seluruh keluarga kami. Kami percayakan kehidupan kami hanya kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.